Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobokan Gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Nah, Deddy Sitorus dijungkalkan balik, disemprot balik habis-habisan ya oleh narasumber di ILC ya, yang koar-koar tentang parcok di Pilkada 2024 kemarin ya. Nah, seperti apa sih momen Deddy Sitorus hanya plonga-plongo? Berikut videonya, tonton sampai habis ya. Kalau fenomena partai coklat ya, berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan temuan kita, pengamatan kita dari sejak Pilpres yang lalu, itu keluar dari koridor-koridor hukum untuk kemudian terlibat dalam proses kontestasi pemilu. Dan itu sewaktu Pileg dan Pilpres kita sudah sampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Lalu kemarin muncul lagi secara lebih masif di sekitar 5-6 provinsi dari 37 provinsi yang melakukan pilkada. Tempat seperti Sumatera Utara, sedikit di Lampung, lalu di Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara. Di sana sangat masif mengusulkan agar polisi di bawah kementerian. Kalau Mendagri, saya kira polisi ini adalah seorang aparat penegak hukum. Tidak sangat tepat polisi kita ini dijadikan sebagai birokrat. Lama-lama disamakan nanti seperti Satpol PP. Menanggapi hal tersebut, Bung Karni, karena banyaknya ini hembusan-hembusan yang dikatakan partai coklat katanya. Saya kira ini adalah hembusan barisan sakit hati, ya, dan hembusan orang yang memang ingin meruntuhkan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Berbicara oknum, ya, dan ingin melucuti oknum kepolisian, jangan juga kita membakar secara keseluruhan rumah orang tersebut. Sudah jelas, apabila memang ada pelanggaran oknum kepolisian, negara ataupun undang-undang telah mengatur polisi melakukan pelanggaran, ada ranahnya di Propam, dan fungsi pengawasan eksternal ya seperti Kompolnas berwenang untuk itu. Silakan laporkan. Yang menjadi persoalan adalah ketika hembusan-hembusan yang datang kepada kepolisian ini tidak dapat dibuktikan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ini yang menjadi persoalan. Dan baru-baru ini juga usulan daripada teman-teman Bang Deddy Sitorus, dari 8 fraksi, 7 fraksi menolak usulan tersebut. Artinya apa? Rakyat tidak menghendaki itu. Jadi kalau berbicara ada pelanggaran oknum, saya kira janganlah sejauh itu untuk membuat suatu opini ataupun merontokkan agar polisi ini di bawah TNI. Saya kurang setuju. Saya sebetulnya orang yang suka melihat memberikan kritik kepada Polri, dan kemudian kita juga melihat Kapolri juga selama ini sangat suka dikritik. Termasuk kemarin disampaikan oleh Bang Sitorus ya, dalam hal mempersoalkan masalah kedudukan Polri. Ya. Iya, tapi yang saya dengar begitu saya kritik ada tim dikirim ke dapil saya itu Bang. Gimana tuh Bang? Ya, cuman memang yang jadi masalah adalah ini yang jadi masalah yang banyak disorot orang adalah kenapa kritikan itu disampaikan saat ini? Kenapa nggak dari dulu ketika misalnya lagi harmonisnya hubungan antara PDIP dengan juga Presiden Jokowi, kemudian itu kan lagi bahkan kalau saya lihat dari banyak penyampaian keberhasilan Polri itu malah disampaikan banyak oleh PDIP. Masalahnya adalah kalau kita lihat ya, PDIP kan belakangan ini ngomong karena mungkin kelihatannya ada beberapa calonnya di beberapa daerah. Nah, itu kalau kami kemarin ya banyak misalnya penyampaian itu karena kekalahan, kemudian korban polisi lah yang dikambing hitamkan. Seolah-olah penyebab daripada kekalahan ini semua adalah kepolisian. Saya hanya berharap gini Bang, kalau memang betul ada misalnya penyimpangan, ada misalnya di lapangan ada penyimpangan anggota, yang bagus sebetulnya kan ada memang jalurnya, sebutkan. Kan kita tahu juga
bahwasanya ada anggota polisi bisa dipenjara karena berpihak di dalam pilkada. Itu bisa diproses. Sepanjang itu memang ada bukti-bukti yang dimiliki, itu bisa diproses, ya. Dan saya kira Kapolri juga dalam hal ini sangat tegas, ya, men. Penggabungan Polri di bawah TNI atau Mendagri itu sangat bertentangan landasan hukum nasional. Mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR nomor 6, nomor 7, dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 serta Undang-Undang nomor 34 tahun 2004. Selain itu, upaya tersebut akan membawa implikasi yang sangat serius terhadap demokrasi, supremasi hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam menjaga keamanan nasional, karena kita berbicara tadi banyaknya peristiwa-peristiwa, ya, saya kira penyelesaiannya itu harus adanya sinergi antara Polri dan TNI dalam rangka kerjasama yang jelas, bukan subkoordinasi antar satu lembaga di bawah lembaga lainnya. Sudah jelas di dalam Dirkhusus Hukum dan Ketatanegaraan, keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku institusi penegak hukum yang independen, yang terpisah dari APRI, adalah wujud nyata hasil dari reformasi hukum dan kelembagaan yang telah diupayakan sejak era reformasi. Dari perspektif hukum, pandangan saya dari praktisi hukum, kenapa saya bilang kalau Polri ini digabungkan dengan TNI atau Mendagri, ini merupakan degradasi reformasi, karena sudah jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya itu di pasal 30 ayat 3 dan 4, sudah memisahkan fungsi masing-masing antara Tentara Nasional Republik Indonesia dengan Kepolisian Republik Indonesia. Kita ketahui sudah jelas tugas spesifik Polri menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, melayani, melindungi, mengayomi masyarakat, serta yang paling penting adalah menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat. Justru sebaliknya, Tentara Nasional Indonesia sangat memiliki peranan strategis di negara kesatuan Republik Indonesia ini dalam mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya menjaga integritas wilayah kita dan mencegah ataupun melawan ancaman-ancaman dari luar, ancaman militer dan lainnya.